sebenarnya? Konfrontasi itu kan dikonfrontir ya, itu dari bahasa asing ditemukan. Ditemukan ya. Nah, atau penyidik sendiri berkepentingan. Ini penyidik profesional namanya. Satu mengatakan nggak kenal, satu kenal. Oke, penyidik di instingnya berpikir kalau dia penyidik yang matang, yang berpengalaman, harus dikonfrontir ini, ditemukan. Ya, karena ini kan DPO, Mbak. Pertanyaannya DPO itu kan, karena DPO pada waktu itu kan fiktif. Lah sekarang ketemu, kan gitu Mbak. Lah DPO fiktif yang sekarang ketemu itu, Peggy itu seperti apa? Alamatnya di mana? Tadi penasihat hukum alamatnya berbeda-beda, kan gitu kan. Kemudian umurnya juga demikian juga. Sekolahnya di mana? Itu mengenai syarat formil. Syarat formil itu identitas. Karena DPO-nya. Lah syarat materialnya terkait dengan pembunuhan, posisinya ada di mana yang bersangkutan? Kalau memang ada di Cirebon, ada di sebelah mana? Perannya apa? Ini yang harus kita lihat, karena dalam perkara ini kan perkara penyertaan, Mbak. Sehingga posisi sebagai PG itu sebagai pelaku, sebagai penyerta, atau turut serta. Ini yang saya kira jaksa mengembalikan itu adalah dalam rangka untuk mengkonstruksikan kembali posisi PG itu seperti apa. Karena jauh-jauh hari saya sudah sampaikan, walaupun berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, belum tentu berkas itu dinilai lengkap dan sempurna oleh kejaksaan. Karena kejaksaan harus memeriksa kembali kan itu. Nah, terbukti hari ini ada informasi bahwa berkas yang dilimpahkan oleh pihak penyidik kepolisian daerah Jawa Barat itu dikembalikan oleh pihak kejaksaan. Artinya berkas itu belum lengkap. Nah, salah satu kelengkapan daripada pemberkasan adalah adanya bukti secara formil dan material. Bukti formil dan material yang kami punya itu sungguh sangat memadai dan lengkap menurut kami. Tapi alangkah eloknya nanti kalau kami buka saja di sidang pra-peradilan. Ya, karena mohon maaf, ini kita menghadapi pihak penyidik kepolisian daerah Jawa Barat yang notabene pemberkasannya belum lengkap. Jadi saya pikir sangat tidak elok buat kami untuk membuka apa sih sebetulnya bukti formil dan material yang kami punyai, kan begitu. Jadi kita nanti buka saja di pengadilan. Mereka punya apa? Mereka punya apa? Baru kita bantah gitu. Insya Allah kami sangat meyakini bahwa kami akan memenangkan persidangan pra-peradilan ini. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Pertama kerangka hukum yang mereka buat juga sangat, kalau saya bilang terlalu ekstrim lah, kalau saya bilang acak-acakan ya. Sangat lemah lah begitu ya. Kemudian yang kedua juga mereka juga tentu saja memerlukan bukti-bukti yang lebih banyak, lebih akurat kan itu untuk memenangkan pra-peradilan kan itu. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi, telah memprediksi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang akan mengembalikan berkas perkara kliennya ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Kasipenkum Kejati Jabar mengatakan, berdasarkan hasil riset terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang tidak lengkap. Muhtar menyebut, hal tersebut yang membuat absennya pihak Polda Jabar dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy pada Senin. Dia menyimpulkan bahwa Polda Jabar tidak memiliki dasar yang kuat untuk mempersangkakan kliennya. Sebagai ruang komunikasi antara penyidik dan penuntut umum dalam rangka mempertahankan di persidangan, penyidik wajib mengikuti petunjuk arahan yang dilakukan oleh kejaksaan. Karena nantilah akan dilakukan. Seandainya nanti penyidik kok belum bisa melengkapi, yang akan dikembalikan. Dikembalikan sampai kapan? Ya sampai penuntut umum menerima berkas yang seperti yang diinginkan, utuh. Syarat formilnya juga utuh, syarat materialnya utuh, sehingga siap dibuat sebagai bentuk surat dakwaan di persidangan. Dalam hal ini tidak ada batas waktunya, tapi batas waktunya adalah penahanan. Jadi penahanan ini akan bekerja sehingga seandainya nanti penyidik belum cukup melengkapi, sedangkan penahanan di Polda sudah habis, maka PG harus dikeluarkan demi hukum. Nah, inilah yang perlu dilakukan karena perkara itu tidak mampu untuk dipersidangkan. Banyak. Sehingga kalau dipaksakan, ya seperti kemarin nantinya. Itulah hati-hatinya sekarang dalam konteks criminal justice system, kuncinya jaksa sebagai asas dominus litis pemegang perkara harus betul-betul sebagai filter. Apakah perkara ini mampu disidangkan atau tidak disidangkan. Melihat subjek yang DPO tadi. Ya, penyidik kan fungsinya mengumpulkan barang bukti.
barang bukti, keterangan saksi dan sebagainya. Ya tidak terburu-buru, tapi sekarang ini sebagai asas cepat diserahkan. Karena jangan sampai juga tidak diserahkan, ini suatu yang sangat keliru. Sehingga dengan diserahkan pada penuntut umum sekarang diperbaiki, itu suatu langkah bagus. Artinya kesempatan penyidik untuk memperbaiki seperti keinginan petunjuk kejaksaan sehingga mampu disiapkan di sidang di persidangan. Yang menghebohkan lagi, Susno Duaji mengatakan penyidik dalam kasus ini terkesan kurang profesional. Susno mengatakan tidak pernah publik mendengar adanya berita acara konfrontasi. Berkas ini sangat penting untuk bisa menjadikan kasus ini jelas dan terang. Namun nampaknya penyidik tidak melakukan itu. Susno menilai penyidik tidak memiliki insting yang kuat. Saya belum mendengar ini ada tidak di berkas. Karena saya belum juga mendengar ya di media apakah kapan dilakukan konfrontir antara tersangka Peggy Setiawan dengan 7 atau 8 pelaku. Dan juga saya belum mendengar kapan dilakukan konfrontir antara Peggy Setiawan dengan saksi Aib. Kapan dilakukan konfrontir antara Peggy Setiawan dengan saksi Soroto. Dengan saksi siapa lah, pokoknya siapa yang dianggap pernah ketemu harus dikonfrontir supaya keterangan mereka itu bukan keterangan bebas begitu saja, bukan keterangan dalam berita acara sepihak. Jadi nggak boleh sepihak, ya. Ini mengatakan tidak kenal, ini mengatakan kenal apa tidak. Jadi harus ada berita acara konfrontir, belum terlambat. Sebenarnya konfrontasi itu kan dikonfrontir, ya, itu dari bahasa asing ditemukan. Nah, ini harus dilakukan untuk tindak pidana yang pelakunya lebih dari 1 orang. Itu sesama pelaku ditemukan untuk mengetahui mereka saling kenal apa tidak. Atau antara pelaku ditemukan dengan saksi. Misalnya, saksi, ini orang yang ditangkap oleh polisi. Kenalkah Anda dengan dia? Ya, kenal. Dialah yang mencuri. Atau, maaf Pak, saya tidak kenal dia. Saya tidak tahu dia mencuri. Atau maaf Pak, bukan ini orangnya. Atau penyidik sendiri berkepentingan. Ini penyidik profesional namanya. Satu mengatakan nggak kenal, satu kenal. Oke, penyidik di instingnya berpikir kalau dia penyidik yang matang, yang berpengalaman harus dikonfrontir ini, ditemukan. Jangan sampai berita acara jelas pihak mengatakan tidak kenal, mengatakan kenal, temukan. Ditemukan itu bukan hanya sekedar ketemu. Kamu kenal dia nggak? Dibuat berita acara pada hari ini dan sebagainya, diadakan berita acara konfrontir, ini langsung dibuat berita acara itu, kemudian ditandatangani, ditutup dan ditandatangani, dan berita acara itu sifatnya pro justisia. Jadi tolong advokatnya untuk mengingatkan itu. Dan penyidik, saya kira penyidik yang matang, yang berpengalaman untuk kasus yang seperti ini, kasus besar, apalagi di dalam pembuktiannya sulit, mereka ada yang menolak, mengatakan tidak, maka harus dikonfrontir.